Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sonia, saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap kajian sastra bandingan, yaitu pada novel Romeo Juliet karya William Shakespeare dan novel San Pek Eng Tai karya Oei Kim Tieng. Kedua novel ini sangat menarik untuk saya kaji menjadi sebuah perbandingan dalam analisis sastra bandingan. Menurut Kaulin 2017, tujuan dari sastra bandingan ini adalah untuk mencari serta menemukan adanya persamaan maupun perbedaan yang dapat mengungkap hubungan dari karya satu dengan karya sastra yang lain. Dengan demikian, berikut ini akan dipaparkan hasil analisis penulis mengenai cerita Romeo Juliet dan San Pek Eng Tai. Penulis menemukan adanya perbandingan berupa persamaan dan perbedaan pada kedua cerita tersebut. Berikut ini akan dipaparkan sinopsis dari kedua novel terlebih dahulu. Sinopsis yang pertama yaitu novel Romeo Juliet. Novel ini menceritakan kisah cinta sejati antara Romeo dan Juliet yang muncul di antara perseteruan keluarga mereka. Dalam novel ini diceritakan tokoh Juliet dijodohkan dengan laki-laki yang tidak ia cintai. Meskipun demikian, keduanya menyadari bahwa hambatan-hambatan yang ada, tetapi tidak membuat mereka untuk berpisah. Mereka tetap memilih untuk bersatu secara diam-diam. Pasangan Romeo dan Juliet saling menunjukkan sikap kesetiaan mereka. Keduanya merasa takdir telah menentukan mereka dan mereka tidak dapat menghindari akhir cerita cintanya yang tragis. Selanjutnya, sinopsis pada novel San Pek dan Eng Tai. Kisah ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang saling jatuh cinta namun terhalang oleh perbedaan ekonomi. Tokoh Eng Tai dijodohkan oleh orang tuanya kepada laki-laki yang memiliki pangkat tinggi, yaitu kepada Ma Buncai. Namun, pasangan San Pek dan Eng Tai memiliki kekuatan cinta sejati sehingga mereka tetap mempertahankan cinta mereka. Meskipun keduanya menyadari bahwa mereka tidak bisa meraih kebahagiaan sebagai pasangan kekasih di dunia, tetapi mereka mengatakan janji dan saling berjanji bahwa akan terus menyatu selamanya walaupun di dimensi lain. Berikut ini akan disampaikan beberapa persamaan yang terdapat dalam novel Romeo Juliet dan novel San Pek Eng Tai. Persamaan pertama dilihat dari tema yang diangkat dari kedua cerita tersebut. Tema dari kedua cerita tersebut yaitu mengangkat tentang cinta sejati. Cinta sejati ini terlihat dari tokoh utamanya yang saling jatuh cinta, sehingga pada akhirnya mereka menemukan pasangan sebagai cinta sejatinya. Mereka dapat dikatakan sebagai cinta sehidup semati, karena hingga detik-detik terakhir menuju kematiannya, mereka tetap menjaga kesetiaannya terhadap pasangannya masing-masing. Selanjutnya, persamaan juga terlihat dari alur atau jalan cerita pada kedua novel tersebut. Keduanya sama-sama menggunakan alur maju. Artinya, alur pada kedua novel tersebut ditampilkan secara runtut mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Adapun persamaan lainnya yang terdapat dalam kedua cerita ini, yaitu terlihat pada ciri fisik tokoh utama perempuan, sebagaimana yang terdapat dari kutipan cerita Romeo dan Juliet. Kutipan ini menggambarkan sosok Juliet yang memiliki paras cantik dan menawan, sehingga kecantikan yang dimilikinya itu membuat orang-orang terpesona, termasuk Romeo yang langsung jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Selanjutnya, pada kutipan cerita San Pek dan Eng Tai, kutipan ini menggambarkan sosok Eng Tai yang memiliki paras cantik dan indah. Bahkan ketika ia menyamar menjadi laki-laki pun dirinya terlihat seperti laki-laki yang tampan. Dari keindahan fisik yang dimilikinya mampu membuat Nio San Pek terpikat dan jatuh cinta kepadanya. Untuk itu, dalam hal ini terlihat adanya persamaan penggambaran ciri fisik tokoh utama perempuan. Selanjutnya, persamaan konflik juga terlihat pada kedua cerpen ini. Masalah yang dihadapinya yaitu tentang perjodohan. Tokoh utama perempuan dalam kedua novel ini dijodohkan oleh orang tuanya masing-masing. Hal ini terlihat dari kutipan yang dikutip dari cerita Romeo dan Juliet. Kutipan ini menggambarkan bagaimana
kebahagiaan orang tua Juliet ketika anaknya akan dijodohkan dengan laki-laki pilihannya, yaitu Country Paris. Alasan orang tua menjodohkannya yaitu bahwa Juliet akan hidup bahagia dengan kekayaan yang dimiliki Country Paris. Namun hal tersebut sangat ditolak oleh Juliet. Hal yang sama pun dirasakan oleh tokoh Engtai. Pada kutipan cerita San Pek dan Engtai, kutipan ini menggambarkan bagaimana orang tua Engtai, terutama sang ayah yang begitu menginginkan perjodohan Engtai dengan Mabuncai, karena Mabuncai merupakan keluarga yang terpandang. Akan tetapi Engtai tidak tertarik dengan hal itu. Bahkan ia sempat berdebat dengan ayahnya karena menolak adanya perjodohan tersebut. Selanjutnya, persamaan lainnya juga terlihat pada tokoh utama dalam kedua cerita tersebut yang memiliki persoalan dengan keluarganya. Tokoh utama dalam cerita Romeo Juliet maupun cerita San Pek Engtai sama-sama memiliki masalah percintaan yang ditentang oleh orang tuanya. Hal ini dibuktikan dari kedua kutipan berikut ini. Pada kutipan yang pertama, yaitu dari cerita Romeo dan Juliet, kutipan ini menggambarkan bagaimana suasana hati yang dialami oleh Romeo ketika ia mengetahui bahwa Juliet merupakan putri dari Tuan Capulet yang merupakan musuh dari ayahnya sendiri. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada hubungan cinta antara Romeo dan Juliet yang semakin rumit karena mereka harus dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu antara keluarga atau cinta. Yang selanjutnya, kutipan dari cerita San Pek dan Engtai. Kutipan ini menggambarkan penolakan dari ayah Engtai pada saat Engtai mengatakan bahwa ia hanya ingin menikah dengan San Pek. Namun, keinginan tersebut tidak digubris oleh orang tuanya, karena orang tuanya hanya akan merestui Engtai menikah dengan Mabuncai. Walaupun orang tua Engtai tahu bahwa anaknya sangat menolak adanya perjodohan tersebut. Yang terakhir, di sini ada persamaan pada ending cerita. Pada kedua cerita tersebut, tokoh utamanya sama-sama meninggal. Baik novel Romeo Juliet maupun novel San Pek Engtai, tokoh utama laki-laki diceritakan meninggal terlebih dahulu, kemudian disusul oleh tokoh utama perempuan yang juga sama-sama meninggal. Dengan demikian dapat diketahui adanya beberapa persamaan yang terdapat dalam cerita Romeo Juliet dan cerita San Pek Engtai yang dapat dikaji oleh penulis. Selain adanya persamaan, ada pula beberapa perbedaan yang dapat dikaji oleh penulis dari kedua cerita tersebut. Perbedaan pertama dapat dilihat dari latar tempat yang terdapat dalam kedua novel tersebut. Hal ini dibuktikan dari kedua kutipan berikut ini. Pada kutipan yang pertama, yaitu dari cerita Romeo dan Juliet, kutipan ini menggambarkan bagaimana latar tempat yang terdapat dalam novel Romeo Juliet, yakni berlatar tempat di Verona. Dalam novel ini, Tuan Capulet dan Tuan Montague sama-sama tinggal di Verona, yaitu sebuah kota yang terletak di Italia. Sedangkan dalam novel San Pek dan Engtai, sebagaimana dalam kutipan berikut ini, novel ini berlatar tempat di Hangzhou yang terletak di Cina, tempat di mana San Pek dan Engtai menimba ilmu. Perbedaan yang kedua yaitu terlihat dari proses jatuh cinta tokoh utama. Hal ini dapat dilihat dari kedua kutipan berikut ini. Pada kutipan yang pertama, yaitu dari cerita Romeo Juliet, kutipan ini menggambarkan bagaimana situasi yang terjadi pada Romeo dan Juliet ketika keduanya saling memandang. Mereka saling jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sedangkan pada kutipan cerita San Pek dan Engtai, yang dapat dilihat pada kutipan berikut ini, kutipan ini menggambarkan bagaimana tokoh San Pek dan Engtai yang saling berjanji untuk selalu bersama hingga akhir. Perjanjian tersebut ini menjadi bukti bahwa cinta yang dimiliki mereka adalah cinta yang sejati. Engtai berjanji bahwa ia akan menikah dengan San Pek, dan begitu pula dengan San Pek. San Pek dan Engtai baru merasakan jatuh cinta setelah mereka 3 tahun melewati masa-masa di sekolah. Setelah itu, perbedaan selanjutnya juga dilihat dari bagaimana tokoh utama mengatasi masalah percintaannya. Pada kutipan dari cerita Romeo dan Juliet, kutipan ini menggambarkan bagaimana Romeo dan Juliet yang telah melangsungkan pernikahan dengan dibantu oleh Pastor Lawrence. Di hadapan pastor, mereka saling menyatakan cinta. Mereka berharap pernikahannya tersebut dapat menyatukan kembali hubungan di antara kedua keluarganya. Sedangkan pada kutipan cerita
Sanpek dan Entay, kutipan ini memperlihatkan bagaimana sikap pasrah yang ditunjukkan Sanpek ketika ia mengetahui bahwa Entay sudah dimiliki orang lain dan telah terikat oleh keluarga MA. Sanpek sudah tidak bisa sedekat dulu lagi dengan Entay. Untuk itu, dapat dilihat adanya perbedaan dari kedua novel tersebut. Selanjutnya, perbedaan yang terakhir dapat dilihat dari proses kematian tokoh utamanya. Mengapa demikian? Sebab tokoh utama pada kedua cerita tersebut sama-sama meninggal. Pada kutipan yang pertama, yaitu dari cerita Romeo dan Juliet, kutipan ini menggambarkan bagaimana proses meninggalnya tokoh utama laki-laki, yaitu Romeo, yang meminum racun agar dapat mengakhiri hidupnya dan meninggal di samping kekasihnya. Sementara itu, hal berbeda terjadi kepada Sanpek. Pada kutipan dari cerita Sanpek, kutipan ini menggambarkan bagaimana keadaan Sanpek sesaat sebelum meninggal. Ia menderita penyakit yang tak kunjung sembuh, semakin lama keadaannya semakin lemah. Sanpek meninggal dan dengan disaksikan oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian, adanya perbedaan dari proses kematian tokoh utama laki-laki dari kedua cerita tersebut. Tidak hanya itu, perbedaan berikutnya juga terlihat dari proses kematian kedua tokoh utama perempuan. Dalam kutipan yang pertama, dari cerita Romeo dan Juliet, di sini menggambarkan bagaimana proses kematian Juliet. Ia dengan sengaja membunuh dirinya sendiri dengan menusukkan belati ke dadanya. Tidak lama kemudian, tubuhnya roboh dan meninggal di samping Romeo. Akhirnya, pasangan tersebut meninggal di waktu yang bersamaan dengan cara yang sama, yaitu membunuh dirinya sendiri. Mereka merasa bahwa mereka tidak bisa hidup jika salah satu di antara mereka telah tiada. Maka dengan cara seperti itulah yang membuat mereka menjadi kisah cinta yang abadi. Selanjutnya, pada kutipan yang terakhir dari cerita Sanpek dan Entay, di sini menggambarkan bagaimana proses kematian yang dialami Entay. Proses kematian Entay yaitu dilakukan dengan cara yang tidak wajar. Entay meninggal dengan cara melompat masuk ke dalam kuburan Sanpek, dan tidak lama kemudian kuburan tersebut tertutup seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kejadian tersebut membuat orang di sekelilingnya heran dan aneh. Namun tidak hanya itu, keajaiban lainnya juga terjadi ketika ada seekor kupu-kupu yang muncul dari dalam kuburan, seolah menandakan reinkarnasi dari kisah cinta Sanpek dan juga Entay. Itulah beberapa persamaan dan juga perbedaan yang dapat penulis sampaikan. Sekian pemaparan dari hasil analisis, yaitu dari segi persamaan dan juga perbedaan yang terdapat dalam novel Romeo Juliet karya William Shakespeare dan novel Sanpek Entay karya Oe Kim Tiang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.